Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara. BPUPKI atau Dokuritsu Junbitsu Sakai merupakan sebuah badan penyelidik yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Pembentukan BPUPKI sendiri awalnya dimulai karena adanya kekalahan demi kekalahan pada perang yang membuat kedudukan Jepang di kawasan Pasifik termasuk Indonesia mulai melemah. Sehingga pada saat itu Jepang mengambil kebijakan untuk memasukkan kekuatan pribumi. Dengan begitu, mereka harus memikat hati rakyat Indonesia untuk mendapatkan bantuan ini. Kemudian, sebagai langkah diplomasi, Perdana Menteri Kuniaki Koiso telah menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di masa depan. Ini terkait ya. Kemudian, janji ini kemudian ditindaklanjuti secara konkret sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 ketika Letnan Jenderal Kichi Harada mengumumkan dibentuknya sebuah badan penyelidik bernama BPUPKI yang kemudian secara formal dan para anggotanya dilantik pada tanggal 29 April 1945 yang dipilih tanggalnya karena bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Meskipun badan ini merupakan badan bentukan Jepang, para tokoh bangsa melihatnya sebagai peluang emas. Mereka tidak membiarkan badan ini hanya menjadi alat propaganda Jepang. Sebaiknya, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyoningrat memanfaatkan wadah ini untuk mulai merancang fondasi negara yang berdaulat secara serius pada upacara peresmian yang digelar di gedung Tyosangi-in atau sekarang disebut dengan Gedung Pancasila Jakarta. Di sana, Dr. Rajiman Widyoningrat dilantik sebagai ketua. Dalam pidatonya, ia melontarkan pertanyaan dasar yang menjadi pemantik diskusi besar, yaitu apa dasar negara kita jika merdeka nanti. Nah, pertanyaan inilah yang kemudian membawa BPUPKI ke dalam sidang-sidang bersejarah yang akhirnya melahirkan Pancasila dan rancangan Undang-Undang Dasar. Rapat BPUPKI sendiri tercatat terjadi sebanyak 2 kali yang merupakan sidang resmi. Yang pertama adalah sidang resmi yang dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang memiliki fokus utama yaitu merumuskan dasar negara. Dalam sidang ini terdapat 3 tokoh besar yang memberikan gagasan mengenai dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin yang memberikan usulan pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin memberikan usulan lisan seperti 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Usulan tertulisnya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, yang 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah Dr. Supomo yang memberikan usulan pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikiran Supomo dipengaruhi oleh teori negara persatuan yang menekankan bahwa negara tidak memihak pada golongan terkuat atau terbesar, melainkan menyatu dengan seluruh rakyatnya. Usulan-usulannya yang pertama ada persatuan. Yang dimaksudkan adalah negara adalah suatu kesatuan yang organik. Yang kedua adalah kekeluargaan yang didasari dengan semangat gotong royong. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yaitu adanya harmoni antara kewajiban duniawi dan juga spiritual. Yang keempat adalah musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Kemudian tokoh besar yang ketiga adalah Insinyur Soekarno yang memberikan usulan pada 1 Juni 1945.
Pidato Soekarno pada 1 Juni merupakan puncaknya, di mana ia secara eksplisit memperkenalkan istilah Pancasila, menawarkan konsep yang bisa diparas sintesis menjadi Trisila atau Ekskasila. Nah, 5 dasar Pancasila itu adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia yang meliputi nasionalisme yang luas. Kemudian internasionalisme atau peri kemanusiaan, yaitu hubungan baik antar bangsa. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat melalui permusyawaratan. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Secara singkat, usulan-usulan dari 3 tokoh besar dapat dilihat di sini. Itu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Istilahnya ada di paling kanan, yaitu Muhammad Yamin itu dia mengusulkan yang namanya asas dan dasar negara, Supomo dasar negara Indonesia Merdeka, dan Soekarno adalah Pancasila. Perbedaan pendapat tersebut akhirnya melahirkan Piagam Jakarta yang dibuat melalui Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Setelah itu Kemudian perbedaan pendapat itu melalui Panitia 9 berhasil menyusun yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945. Dokumen ini adalah jembatan emas yang mengakomodasi kedua belah pihak. Meskipun nantinya ada perubahan pada sila pertama, semangat kompromi inilah yang menyelamatkan Indonesia dari perpecahan bahkan sebelum merdeka. Pada akhirnya, BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan terjadi estafet perjuangan yang dilanjutkan oleh BPKI atau Djokovic Junbi Inkai.